Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma statroda nuli nyusuli gunum sapa al-musannif. Tsumma statroda nuli nyusuli gunum sapa al-musannif. Lidhikrima maring nyebutake perkara. Lidhikrima maring nyebutake perkara hakuhu kang utawi hakema. Hakuhu kang utawi hakema iku ayat karo yen den sebut apa ma. Iku ayat karo yen den sebut apa ma, dan sebut fima ing dalam bab sapa kok kang dingin apa ma fi fasli mujibil husli ing dalam bab ing dalam fasal mujibil husli perkara kang majibake adus. Faqala nuli ngucap sapa musannif, Wayah rumulan haram alal junubi ngatasé wong kang junub. Wayah rumulan haram alal junubi ngatasé wong kang junub. Apa khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. Apa khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. Ahaduha utawi nomor siji ini khamsatu asya. Ahaduha utawi nomor siji ini khamsatu asya iku as-sholatu sholat. Iku as-sholatu sholat fardhon. Fardhon iku rupa sholat fardu. Fardhon iku rupa sholat fardu au naflan. Au naflan utawa iku sholat sunnah. Wasani utawi kang kaping pindho iku qiraatul Qur'ani. Wasani utawi pindho iku qiraatul Qur'ani, maca Al-Qur'an. Ghaira mansukhit tilawati kang ora denaseh wacane. Ghaira mansukhit tilawati kang ora denaseh tilawahe wacane. Ayatan iku rupa saayat. Kana ana apa Qur'an au harfan utawa sa huruf. Sirron kelawan lirih. Au jahran utawa kelawan banter. Wa kharaja lan kejaba bil Qur'ani kelawan dawa Al-Qur'an apa at-Tauratu Taurat. Wal Injilu lan Injil. Amma adkarul Qur'ani ana penutawi pira-pira dikil Quran. Fatahilu mongko iku halal apa adkarul Quran la biqasdil Quran
la bikosti Qur'anin ora kelawan sengaja Qur'an. Wasalisu ta kang nomor 3 iku masul mushafi demek mushaf iku masul mushafi demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf mimbabi aula saking bab kang luwih utama Warrabi'u ta'i kang nomor 4 iku at-tawafu tawaf fardon iku rupa tawaf fardu au naflan utawa iku rupa tawaf sunnah. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku al-labsu menang fil masjidin dalam masjid li junubin kedua muslimin kang muslim illa li daruratin kejaba krana darurat kaman kaya wong ihtalama kang mimpi basah sapa man fil masjid ing dalam masjid wa ta'adzara lan kangelan sapa man astagfirullah wa ta'adzara lan kangelan apa khurujuhu metune man minhu saking masjid minhu saking masjid kangelane li khaufin krana kuwatir ala nafsihi ngatasé awak dhewe ne man au malihi utawa bandane amma uburul masjidi ana penutawi lewat masjid maron hale wong kang pelaku bihi kelawan masjid min ghairi muksin saking tanpa meneng ya fala yahrumu mongko ora haram apa ubur bal wala yukrahu bahkan wala yukrahu ora makruh apa ubur fil asahi miturut kaul kang asah wa taraddudul junubi utawi mider-midere wong kang junub bimang zirati lapsi kelawan manggon-manggoni wong kang meneng wa kharajalan kejabul masjid kelawan masjid apal madarisu pira-pira madrasah warubutu lan pira-pira pondok Thummastatroda nuli nyusuli gunem sopal musonef aidun kelawan maneh sing arep mau minah kamil hadasil akbari saking pira-pira hukume hadas akbar nyusuli gunem ila ahkamil hadasi maring pira-pira hukume hadas al asghari kang cilik. Faqala mengko ngucap sapa musannif yahrumu haram alal muhdisi ngatasé wong kang hadas ai hadasan tegese kelawan hadas asghara kang cilik. Hadas ketika dimutlakan maka
insiraf kepada hadas asghar. Apa sing diharamake? Apa salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji? Apa salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji? As-sholatu rupane salat. As-sholatu rupane salat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono mushaf. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono mushaf kharitatun utawi kantong. Kharitatun utawi kantong. Wasundukun lan peti. Fihima kang iku tetep ing dalem kharitah lan sunduk. Fihima kang iku tetep ing dalem kharitah lan sunduk. Mushafun utawi mushaf. Wa yahilu lan halal apa hamluhu nggawa mushaf. Wa yahilu lan halal apa hamluhu nggawa mushaf fi amtiatin ing dalem pira-pira bondo. Fi amtiatin ing dalem pira-pira bondo. Wa fit tafsirin lan ing dalem tafsir aktsara kang luweh akeh. Aktsara kang luweh akeh minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Minal Al-Qur'ani saking Al-Qur'an. Wa fi darahima. Wa fi darahima lan ing dalem pira-pira dirham. Wa danani lan pira-pira dinar. Wa khawati malan pira-pira ali-ali nukisa kang den ukir ala kulin ing atase saben-saben suwiji minhuma minhuma saking ya telu kuwi ya jane paling didadekne siji nukut karo khawatim. Minhuma saking darahim dananir lan khawatim. Apa Qur'anun Qur'an. Wa yumna'ulan wala yumna'ulan ora den cegah sapa al-mumayyizu. Sapa al-mumayyizu bocah kang mumayyiz. Sapa al-mumayyizu bocah kang mumayyiz. Mumayyiz itu standarnya bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, udah dollar lah. Biasanya 6 atau 7 tahunan. Soalnya sudah dollar, sudah mandiri. Al-mutisu kang hadas ora den cegah mimasi mushafin saking demek mushaf. Mimasi mushafin saking demek mushaf. Lidiro saten krana arahe belajar. Wa ta'alumi lan tegese belajar. Selanjutnya setelah kemarin membahas mengenai yang diharamkan yang haid. Ya, kemarin orang haid ya. Orang yang haid sekarang dapat orang junub. Misal biasanya apa? Mentu mani, terus kumpul, jima, itu kan hadasnya itu dia bisa dihilangkan oleh dirinya sendiri. Beda dengan orang yang haid dan nifas. Orang haid dan nifas ini dihilangkan nggak bisa, tidak berada di bawah kemampuannya. Tidak berada di bawah kemampuannya sehingga seperti kemarin ada beberapa aturan khusus pemberbolehan bagi orang yang haid untuk baca Quran seperti kemarin karena dia nggak bisa dikontrol, jinabatnya nggak bisa dikontrol. Kalau orang keluar metu mani terus mandi bisa hilang, tapi kalau haid meskipun mandi dia tetap dihukumi junub karena apa? Haidnya belum
Ini ada yang membedakan, sehingga ya ada kelonggaran itu. Karena jenis junubnya bagi orang haid dan nifas itu tidak di bawah kontrolnya, sehingga ada kemurahan-kemurahan seperti kemarin. Tapi kalau yang junub yang bisa dikontrol ya nanti yang diharamkan itu kan nanti bisa dihilangkan junubnya dengan cukup mandi. Kalau cewek itu susah, kalau yang haid dan nifas. Kalau hadas gede sehingga maca Al-Qur'an itu enggak layak. Alasannya seperti itu. Nah, Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an ini sigote napa? Al-Qur'an sigote napa? Apa? Iki cilik-cilik iki. Apa, Mbak? Al-Qur'an sigote napa, Mbak? Sigotnya masdar. Al-Qur'an itu sigotnya masdar tapi bermakna isim maf'ul. Quran bermakna makru, suatu yang dibaca. Nah, tiap masdar yang di situ ada tambahan biasanya dia itu bermakna sempurna. Di Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Jadi bacaan yang sempurna. Banyak masdar yang seperti itu. Seperti ghufron. Kalau ampunan saja kan ghufrun. Tapi kalau ampunan yang sempurna adalah ghufran. Iya. Terus menutupi. Katmu itu menyembunyikan yang sempurna. Yang biasa kitman. Makanya sifat mustahil bagi Kanjeng Nabi niku napa? Kitman kan? Iya, menyembunyikan yang sempurna. Tapi ada hal yang disembunyikan, tidak semuanya yang disampaikan kepada Nabi itu disampaikan kepada umatnya. Tapi yang dilarang, yang mustahil bagi Nabi itu adalah kitman, menyembunyikan wahyu yang sempurna. Tapi ada hal-hal yang tidak disampaikan, baik untuk Nabi sendiri atau kadang disampaikan kepada sebagian sahabat, seperti orang-orang yang munafik itu, orang-orangnya siapa itu Nabi itu ceritanya itu kepada sahabat Hudzaifah, diceritakan kepada sahabat Hudzaifah, makanya sahibus sirri Rasulullah itu kitman. Terus mengetahui yang sempurna adalah irfan, ya, pengetahuan yang sempurna itu irfan. Terus nopo ridwan sampun. Kalau jomblo yang sempurna berarti jombloan. Ya karena apa? Ya enggak cuma grup angkatan, grup keluarga, jomblo yang sempurna, yang nyepik enggak ada. Coba tambah one aja. Oh, lanjut di Al-Qur'an itu ya. An itu menunjukkan makna sempurna. Bisa ilmunya itu jombloan. Jomblo yang sempurna. Yang itu adalah bacaan yang tidak dimansuh tilawah. Berarti kalau bacaannya ini adalah mansuh tilawah itu boleh. Kalau contohnya kewajiban sebelum meninggal seorang harus wajib untuk berwasiat. Secara hukum dia dibatalkan, tapi secara qiraah dia tetap. Maka membacanya pun juga diharamkan bagi orang yang junub. Yang dibaca entah itu sirron ataupun jahron. Sirron standarnya adalah dirinya sendiri, pokoknya bihaisu yasmi'u nafsuhu. Kalau jahran berarti didengar oleh orang lain, itu standarnya ya, kayak baca surat apa, baca ayat Fatihah atau surat di sholat, itulah standarnya sama. Maka dikecualikan dari Al-Qur'an itu adalah Taurat dan Injil, karena keduanya ini telah mansuh dengan Al-Qur'an, sehingga tidak lagi
dimuhtaramkan, apalagi banyak perubahan. Adapun untuk zikir-zikir Al-Qur'an, zikir-zikirnya ini nanti boleh asalkan tidak tujuan Al-Qur'an. Jadi kita kan biasa toh mangan maca bismillah. Terus meh lunga kharalan hadza wa ma kunna lahu. Kalau itu enggak apa-apa, karena apa? Beda dengan bab dalam bab wudu kemarin, masu itu kan, kalau masu itu kan syaratnya adalah bibatinil kafi. Kalau dalam bab wudu kemarin, masu farjil adami itu yang bisa membatalkan adalah ketika bibatinil kafi. Nah, tapi kalau untuk masalah ini yang diharamkan tidak hanya batinil kafi tapi semuanya, entah zahiril kafi atau pokoknya bersentuhan itu nggak boleh. Ini beda pembahasannya. Terus yang keempat ini tawaf, entah itu tawaf fardu ataupun sunnah, karena tawaf itu fi mangzilati sholat. Ada yang lain seperti sujud syukur, sujud tilawah, terus Jumat itu pun juga yakumu maqama sholat. Yang kelima adalah lapsu, menetap di dalam masjid, manggoning dalam masjid bagi orang junub, karena ya ini masjid tempat yang mulia, sedangkan junub itu aswa'u halan sehingga enggak layak untuk berada di sana. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, yakni Imam Al-Muzani, itu muridnya Imam Syafi'i, kubur atau lewat saja ini tidak masalah. Tapi khilaful aula itu di bawahnya makruh. Berarti makruh, bawahnya khilaful aula, afdol. Kalau taraddud ning jero masjid iku mubeng-mubeng, nah itu yakumu maqama lapsi bimangsilati lapsi, sama seperti meneng, karena koyok meneng to ning jero tok, enggak metu-metu, itu berarti haram. Kalau ini kan hitungannya musola bukan masjid, enggak apa-apa, biasanya do turu gini kan, nah enggak apa-apa. Tapi nek semisal masjid ya segera, semisal reti langsung tangi, aja kok ngenteni subuh, enggak boleh, dosa. Terus dikecualikan dengan masjid adalah tempat-tempat belajar. Ribat itu bisa dimaknani sebagai pondok, karena di Yaman itu namanya ada ribat tarim. Juga bisa dimaknai sebagai tempat untuk orang-orang fuqara. Itu ada ribat. Kalau di sini tafsiri buyutun lisuknal fuqara. Selain masjid, meskipun itu tempat belajar, nggak masalah. Selanjutnya, ini ulama berbeda pendapat dalam memahaminya, karena perbedaan mengenai la yamassuhu, haknya kembali ke Al-Qur'an atau ke Lauh Mahfud. Jadi sebelumnya itu innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi hu-nya ini kembali ke Al-Qur'an atau ke kitabum maknun, yang sebagian ulama itu menafsiri sebagai Lauh Mahfud. Karena gini, kalau ditafsiri sebagai kembalinya kepada Al-Qur'an, berarti kita harus bersuci. Tapi kalau haknya itu kembali kepada kitabum maknun, yang artinya Lauh Mahfud, yang mana Al-Qur'an di Lauh Mahfud itu yang megang itu adalah malaikat, dan yang dikhitabi itu malaikat, bukan kita. Sehingga kalau demikian maka kita enggak, itu ada
ada perbedaan. Mayoritas berpendapat bahwa dalam menyentuh Al-Quran itu harus bersuci. Mayoritas, kebanyakan. Tapi ada salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah di kitab Tafsir Al-Qutubi itu dijelaskan bahwa beliau itu lebih menganut pendapat yang bahwa hak la yamassu ilal mutahharun itu kembali kepada kitabum maknun. Ada masalah lagi ketika Al-Qur'annya itu adalah Al-Qur'an Android. Nah, itu perlu pakai wudu apa enggak? Jadi dulu ulama itu mentakrifi mushaf itu adalah suatu yang tertulis suatu yang isi yang disambuli. Lalu ketika di zaman sekarang yang nggak ada sambulnya, nggak ada sambul fisiknya, itu bagaimana? Apakah kita perlu berwudu ketika membaca atau memegang yang ada di HP? Nah, ini ada perbedaan. Kalau di Bahsu Masail itu ada perbedaan. Karena berangkat dari definisi ulama mengenai mushaf bahwa itu adalah harus berbentuk fisik, sehingga dalam memahaminya kalau di dalam HP itu tidak berbentuk melainkan cuma pancaran cahaya, sehingga tidak perlu wudu, untuk memegangnya nggak perlu wudu. Karena apa? Ini tidak mushaf yang dikehendaki oleh para ulama, karena ulama itu mendefinisikan ismun maktubun, tertulis, itu lebih ke arah fisik. Tapi untuk menghati-hati ada ulama yang mengatakan ya tetap harus pakai wudu, karena prinsipnya itu adalah beberapa ulama dalam masalah ini keharaman mashul mushaf itu ada yang mengembangkan masalah menghormati Quran. Jadi ini kan orang hadas nggak boleh demi Al-Quran. Karena apa? Karena tidak ada kesan menghormati Al-Quran. Pembahasan ulama mengenai bagaimana hukumnya meletakkan Al-Quran di bawah hal yang lain. Misal di bawah kalau di sini itu di bawah makanan, di bawah roti, itu boleh apa enggak? Nah, itu ulama mengatakan haram. Karena apa? Itu ada istihza, menghina Al-Quran. Jadi hal-hal yang mengindikasikan menghina Al-Quran itu nanti diharamkan. Karena pengembangan dari konsep mashul mushaf itu adalah harus dalam keadaan suci. Sama seperti ndelojorne sikil ngisore ana Quran oleh pora, itu nanti pembahasannya banyak. Jadi pengembangan dari mashul mushaf itu pengembangannya di situ. Terus masalah hamlu Quran. Kalau hamlu ini artinya membawa berarti dia itu enggak menyentuh loh ya. Yang saya pahami ini enggak menyentuh, karena kalau menyentuh ya berarti pembahasannya bukan hamlu tapi masu. Jadi gambarnya itu dia seperti kayak diwadahi tas semacam ini loh. Dicangklong nih apa-apa mushaf. Meskipun barangnya itu kecil, seperti jarum. Jadi ada Al-Quran, ada jarum, ada tas semisal, sampai niatnya nggawa jarum, berarti nanti boleh hamlu Al-Quran, hamlu mushaf tanpa wudu. Itu masalah hamlu. Atau Al-Qurannya itu disertai dengan tafsir. Kalau dengan tafsir ini berarti nanti disyaratkan lebih banyak, tafsirnya lebih banyak atau sama, nggak apa-apa, tapi yang bagus lebih banyak. Nah, ini ada pembahasan ulama. Kalau tafsir Jalalain itu hurufnya dengan huruf Al-Quran dia lebih banyak 2 huruf daripada Al-Quran. Jadi ada ulama yang teliti, jadi tafsir Jalalain kuwi diperiksa hurufnya karo Al-Quran itu akeh ndi. Ternyata masih banyak tafsir Jalalain.
Berarti nanti nggawa tafsir Jalalain tanpa wudu boleh, karena apa? Dia itu lebih banyak. Nah, Quran terjemah itu masih termasuk mushaf. Tidak seperti tafsir, beda. Kalau di kitabnya seperti itu. Entah kalau pendapat yang lain saya nggak tahu. Kalau di Nihatuz Zen itu terjemah Al-Quran, dia itu dihukumi seperti Al-Quran di kitab Nihatuz Zen. Selanjutnya untuk mumayyiz yang berhadas diperbolehkan untuk mushaf dengan tujuan belajar, seperti yang kemarin saya terangkan. Ini syaratnya harus, karena mumayyiz itu sudah dolor, beda dengan yang ghairul mumayyiz. Kalau yang ghairul mumayyiz masih belum dolor, itu nanti rawan malah jatuh nih utawa yo istihza ning Al-Qur'ane, maka nggak boleh. Tapi yang boleh itu adalah mumayyiz sing wis rada dolor. Lah mengapa dia itu boleh membawa mushaf tanpa wudu? Karena potan kalau dalam banyak hal kita bu ahkami nerangake hukume salat, nerangake pira-pira hukume salat. Wahya utai salat lugatan ing dalam cara lugate iku doa. Lugatan ing dalam cara lugate iku doa wa syar'an. Lan ing dalam cara syariate kama qala kaya yang ngendika sapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, utai salat iku aqwalun. Iku aqwalun pira-pira ucapan. Wa af'alun lan pira-pira penggawean. Muftatahun kang den kawiti bitakbiri kelawan maca takbir, muhtatamatun tur kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam, bisyara ito kelawan pira-pira syarat, maksusaten kang den khususake. As-sholatu ta salat al-mafrudatu kang den wajibake. Wa fi badin nusakhilan iku ing dalam sebagian naskah. As-sholawatul mafrudatu utawi lafat as-sholawatu al-mafrudatu dibuat jamak. Utawi as-sholat al-mafrudah iku khamsun ana 5. Yajibu kang wajib ala kulin ing atase saben-saben wiji minha saking khamsun bi awalil waqti kelawan awal awal waktu wujuban kelawan wajib muwassa'an kang den jembarake ko ila ayabka tumeka yen toh tetep minal wakti saking waktu apa ma waktu yasau kang amet apa ma ha ing salat fayadi apa ma hina idin ing dalam nalikane wasaton nahari ing dalam tengahe rino wa awal waqtiha utawi kawitane waktune waktune duhur iku zawalu mailin iku zawalu syamsi lingsire matahari ai mailu syamsi tegese lingsire matahari atau condonge matahari condong an wasatil samai saking tengahe langit la binadhari ora kelawan peninggal linafsil amri maring sak benere kahanan linafsil realitanya enggak bener ning tengah karena tata surya yang ombo balima balik maring perkara ya daharu kang pertela apa ma lana kedhe kita wa yurafu lan den weruhi apa dalikal melu mengkono-mengkono condong bitahawul dzilli kelawan
ngalehe ayang ojo tambesin ila jihadil masyriqi arah wetan ila jihadil masyriqi maring arah wetan ba'da tanahi qasrihi ing dalam sause tutuke cendake ba'da tanahi qasrihi ing dalam sause tutuke cendake dzil aladzi kang huwa kang utawi aladzi iku ghayatu irtifa'i syamsi katoke munggahe srengenge wa akhiruhu tawi akhire zuhur ai waktu zuhri tegese waktune zuhur iku idza sora ing dalem nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji-wiji apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji dadi iku mithlahu madani syai' ba'da dhilli zawali tegese ing dalam sakwuse liyane ayang-ayange lingsir wa dhillu tawi azil lugatan ing dalam cara lugate iku asatru aling-aling takulu ngucap sapa sira ana uta ingsun iku fi dhili fulanin ing dalam aling-alinge utawa penutupe fulan ai satrihi tegese penutupe fulan walaisalan ora ana apa azillu ayang-ayang iku adamu syamsi ora anane srengenge kama qad yutawahamu kaya oleh terkadang dan salah cipta apa ma kama qad yutawahamu cipta bal huwa bale utawi zil iku amrun perkara wujudiyun kang bangsa wujud yakhluqu kang nyiptakake hu ing amr sapa Allah taala halim wa luhur Allah linafil badani kanggo manfaat badan wa ghairihi lan liyane badan wal asru lan salat asar ai salatu tegese salat asar sumiyat dan arani apa salat asar bidzalika kelan mungkon asar limu'asaratiha krana markine asar ing wektune surup wa awal waqtiha utawi kawitane wektune asar iku aziyadatu tambahan ala dzillil mithli ing atase ayang-ayange walil asri lan iku kedhe surat asar khamsatu auqatin utawi 5 pira-pira waktu ahaduha utawi salah sijine khamsatu auqat iku waktul fadilati waktu fadilah wa huwa utawi waktu fadilah iku fi'luha nglakoni asar awalal waktu ing dalam kawitane waktu wasani utawi kang kaping pindho iku waktul ikhtiyari waktu ikhtiar wa asyara lan awe syarat lahu maring asani sapa al musannif bi qalihi kelawan dawe musannif wa akhiruhu tawi akhire asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila dilil mislaini tumeka iyub-iyubane pepadan loro ila dilil mislaini maring iyub-iyubane pepadan loro utaika nomor 3 wasali utaika nomor 3 iku waktu jawazi waktu jawas wa syara lan awi syara sapa musannif lahu maring salis bikolihi kelawan dawuh musannif afil jawazi lan ing dalam waktu jawas ila ghurubi syamsi maring surupe matahari warabi utaika nomor 4 iku waktu jawazin waktu jawas bila karahatin kelawan tanpa makruh wa huwa utawi
Waktu jawas bila karohah iku mimasi ridhili awet saking dadini ayang-ayang misleni iku orang padane iku misleni orang padane dadi ilal isfirori sampai kapan ilal isfirori kuning ilal isfirori itu mengko kuning wal khamisu ta kang nomor 5 iku waktu tahrim wa huwa iku takhiru asar ila ayyabqa tumeka yen tetep minal waqti apa ma perkara layasau kang ora amat apa ha ing asar. Salat secara syarak itu adalah doa. Secara definisi, secara syariat itu adalah ucapan dan perbuatan dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu ketika dalam keadaan normal, ghalibnya seperti itu. Namun dalam kondisi tertentu tidak bisa demikian. Seperti ketika orang yang diikat, dibondo kabeh, maka nanti sholatnya itu hanya dengan akwal, tidak dengan af'al. Ada yang cuma dengan af'al, itu sholatnya orang yang af'al nggak bisa, tapi bisa af'al. Ada yang tidak punya af'al, tidak punya akwal, itu orangnya yang stroke lah, apa paham, jadi panca indrane normal tapi ngomong raiso, obah raiso, maka caranya dengan hati ya. Jadi semisal sampean punya keluarga atau apa, ketika sudah tetap diwuduni biar nanti dia sholat dengan caranya dia di dalam hatinya. Konsep dasarnya ibadah itu nggak bisa diwakilkan, yang bisa itu adalah haji, hanya haji. Ada puasa itu cuma ya bisa itu ketika itu mukhtalaf. Ada ngodoi sholat itu keperbolehannya itu mukhtalaf, nggak ada dalilnya. Jadi kalau bisa yang kondisi demikian ini tetap disuceni, terus nanti beliau nanti biar sholat sendiri. Terus kewajiban sholat itu ketika masuk waktu wajibnya adalah wajib muwassa'. Jadi ada wajib muwassa', ada wajib mudoyak. Jadi wajib muwassa' itu dia waktu itu kena khitab tapi tidak harus segera dilaksanakan, itu namanya wajib muwassa'. Ketika seorang terkena wajib muwassa' itu diberi dua pilihan melaksanakan atau pilihan azam untuk melaksanakan. Azam itu ikat untuk melaksanakannya. Jadi semisal sampean waktu diadani, berarti kan waktu kerentek kayak kewajibannya kerentek, engkau aku bakal sholat. Konsekuensinya ketika nanti sampean meninggal, semisal ketika nggak ada azam, nanti sampean ada dosanya karena nggak ada azam itu, nggak ada azamnya, nggak ada itikat untuk melaksanakan sholat. Itu yang muwassa'. Jadi ketika ada muwassa' nanti pilihannya melaksanakan atau azam untuk melaksanakan. Kalau ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, terus ada waktu tahrim, rata-rata seperti itulah. Jadi kalau waktu fadilah itu ya masih itu waktu fadilah. Ini fadilah. Terus nanti ada waktu ikhtiar, itu levelnya ada di bawahnya. Nanti ada jawas, terus ada tahrim. Kalau tahrim itu mengakhirkan sampai tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi semisal rakaatnya 4 rakaat, itu 2 rakaat keluar, itu nanti berarti dia sudah waktu tahrim. Tetap sah, sholatnya sah.
sampai rakaat. Satu rakaat berarti sampai rukuk. Satu rukuk keluar berarti sudah dianggap. Nah, mengenai waktu fadilah ini disunahkan untuk mengejarnya, tapi dalam kondisi tertentu itu nanti harus waktu fadilah termasuk diantaranya itu. Semisal nanti kalau diakhirkan nanti mendapat jamaah, maka lebih utama diakhirkan. Nah, kalau di sini ini biasanya itu awal waktu. Biasanya waktu memang karena memang nopo iku didikan sang Mbah Kakung. Sang Mbah itu memang mbah itu sholat itu selalu awal waktu. Sering sholatnya itu awal waktu. Bahkan sering zaman dulu itu kalau ada santri wayah jamaah saya keliaran duko tenanan baik. Duko tenanan. Karena untuk apa? Untuk ngrekso jamaah itu awal waktu itu. Bahkan kalau di dalam mbah nek kula jam durung salat rawani. Salat ing dalem mbah rawani. Soale apa dididukane. Koyo-koyo wis rasah ngono seneni tenanan. Wae jam 2 zuhur jam 2 terus asar setengah 5 jam 5 ngono wis rawani ning mbah. Salat ning mbah wis rawani. Salate ning omah. Itu saking kerasa Mbah Kakung dalam masalah napa njaga jamaah, njaga awal waktu, njaga sunah-sunahe selalu jaga qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Mbah hadiroh terus. Mbah. Jadi kalau datang kok pondok kok ora wajib diwajib nih itu kesalahan dia. Artinya gini, tiap metode manhaj dalam mendidik santrinya, dan mbah itu karakternya lebih kepada torikoh. Jadi nak sampean merasakan pondok gini itu merasakan sentuhan torikohnya, tidak aja, tapi takdibnya menjaga wadifah itu ada. Itu makanya kan kok ada yang protes nggak wajib diwajibkan itu kesalahan. Maksudnya ya seharusnya tahulah nih sampai rasakan manfaat dari sini. Jadi kelihatan santri sini itu sama dengan non sini itu kelihatan. Saya kalau di Lurboyo dulu itu kalau santri-santri sini ya bener sunnah, tapi ini tujuannya untuk mendidik karakter sampean. Nak wis kedidik, wis enteng, wis kulino, engko melakukannya gampang. Jadi makanya baik kemarin masalah itu karena apa ya, itu seakan-akan ingin merubah apa yang telah diwariskan oleh Mbah mengenai corak dari pondok sini. Santri-santri sama pengurus untuk dijaga. Kayak sini kan jamaah tertib, wiridan tertib. Kalau pondok yang lain sebagian enggak. Salam kayak isin ya. Isin orang sholat sunnah itu memang sudah membudaya, itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi ciri khas. Dan itu kalau bisa dijaga sampai nanti sampai keluar dari sini harus dijaga. Hanya itu sentuhan torikohnya terasa. Beda kalau yang cuma belajar tok, nanti beda. Ya kalau masalah hukum ya reti wae. Ya kalau masalah hukum reti wae. Tapi kan ini untuk kebaikan sampean. Buat itu masalah awal. Sopo Syekh Abdul Qadir itu awal, isanya itu awal. Kalau yang lain itu isanya akhir, pokoknya tarhim lah. Sholat engko lagi subuhan. Jadi sholat isya
karo subuh udune dengan wudu siji? Bisa. Bisa. Ya karena ya itu caranya. Diakhirkan isanya. Wal maghribu sholatuha wallahu alam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma